Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat digital. Pada kesempatan kali ini ada baiknya kita memahami apa saja syarat hewan kurban, apa saja hal-hal yang sangat penting jika Anda sedang mempersiapkan diri untuk menjalankan ibadah kurban. Islam telah menentukan kriteria dan aturan bagaimana memilih hewan kurban yang tepat sesuai dengan syariat. Tak hanya itu saja, prosedur penyembelihannya pun sudah memiliki aturan tersendiri. Berikut syarat hewan kurban. Sebelum lanjut ada baiknya para sahabat tekan tombol subscribe dan like. Mari kita lanjutkan. Sebelum membeli hewan untuk dikurbankan pada Hari Raya Idul Adha, Anda harus memastikan hewan yang Anda pilih memenuhi syarat dan ketentuan. Secara umum, para ulama memutuskan setidaknya hewan kurban harus memenuhi 3 syarat, yaitu jenis hewan ternak, memenuhi usia minimal sesuai syariat, dan dalam keadaan sehat saat disembelih. Untuk lebih jelasnya, berikut ini penjelasan mengenai syarat-syarat hewan yang dapat dikurbankan. Jenis hewan yang diperbolehkan. Terdapat beberapa jenis hewan yang dapat dikurbankan saat Anda hendak melaksanakan ibadah kurban. Hewan yang diperbolehkan untuk dikurbankan sebagaimana tercantum dalam surah Al-Hajj ayat 34, disebut dengan bahimatul an'am yang berarti hewan ternak. Umat muslim diperintahkan untuk mengkurbankan hewan ternak. Hewan ternak yang diperbolehkan adalah unta, kambing, domba, sapi, kerbau. Tentunya semua hewan ini sudah memenuhi ketentuan sebagai hewan ternak yang sehat dan layak untuk dikurbankan. Umur hewan. Tidak hanya jenis hewannya saja yang dibatasi, Anda juga harus memilih hewan dengan usia minimal yang ditentukan sesuai syariat. Berikut ini ketentuannya. Usia minimal unta yang akan dikurbankan adalah 5 tahun serta sudah atau sedang masuk ke tahun ke-6 dari usianya. Usia minimal kambing yang akan dikurbankan adalah 2 tahun serta sudah masuk tahun ke-3 dari usianya. Usia minimal domba untuk dikurbankan adalah 1 tahun atau telah berganti gigi. Usia minimal sapi atau kerbau yang akan dikurbankan adalah 3 tahun dan sudah masuk tahun ke-3 dari usianya. Sifat dan kondisi kesehatan hewan. Sebagai ibadah yang dipersembahkan kepada Allah, hewan kurban yang dipilih harus dalam kondisi fisik, kesehatan, dan sifat yang baik. Hewan tersebut tidak boleh memiliki cacat atau kelainan yang signifikan yang dapat mengurangi nilai ibadah kurban. Melansir dari MUI, berikut ini sifat dan kondisi fisik binatang yang layak untuk dikurbankan. Mata tidak buta. Telinga tidak terpotong. Kaki tidak pincang. Jika memiliki tanduk, harus dalam keadaan sempurna. Tidak memiliki penyakit. Berat badan cukup, tidak kurus. Ekor tidak terpotong. Kulit tidak memiliki kudis. Tidak sedang hamil atau menyusui. Pelaksanaan penyembelihan. Terdapat waktu tertentu yang dilakukan untuk penyembelihan hewan kurban, yaitu setelah sholat Idul Adha pada 10 Zulhijjah dan di 3 hari tasyrik, 11, 12, dan 13 Zulhijjah. Tempat menyembelih pun harus dilakukan di tempat yang sah. Misalnya di rumah maupun di lokasi tertentu yang sudah diatur sebagai tempat pemotongan hewan. Pastikan, tata cara penyembelihan yang dilakukan juga sudah benar sesuai dengan syariat Islam. Penyembelihan hewan kurban. Berikut tata cara berkurban yang harus diikuti. Paling utama adalah robohkan hewan dengan kepala menghadap kiblat. Awali dengan membaca bismillah. Lakukan sekali dengan gerakan potong pada leher hewan kurban, gantung kaki belakang hewan setelah disembelih, ikat saluran makanan dan dubur hewan. Setelah itu lakukan pengulitan perlahan. Keluarkan isi dalam hewan dan pisahkan, bungkus terpisah dengan plastik khusus makanan, dan yang pasti jagalah kebersihan daging kurban. Pembagian hewan kurban. 1. Jumlah daging kurban yang dibagikan. Sebenarnya berapa kilogram daging kurban harus dibagikan? Menurut Al-Buhuti, yaitu seorang ulama mazhab Hambali, jumlah daging kurban yang layak dibagikan adalah 1 kilogram. 2. Penerima daging kurban. Fakir dan miskin. Dibagi menjadi 3 bagian. 3 golongan yaitu sepertiga bagian untuk kaum fakir miskin. Sepertiga berikutnya untuk orang yang melakukan ibadah kurban tadi, dan sepertiga sisanya kerabat dan keluarga. 3. Waktu pembagian. Masih terkait dengan waktu pembagian hewan kurban tadi. Daging boleh untuk disimpan selama beberapa hari atau lebih, namun di hadis berbeda yang diriwayatkan oleh Bukhari dijelaskan bahwa waktu pembagian maksimal adalah saat hari tasyrik.
Berikut penjelasan secara singkat mengenai pemilihan hewan kurban. Tata cara penyembelihan dan pembagian hewan kurban. Wallahu a'lam bishawab. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.